warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Baiklah anak-anak, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa dulu. Naima, silakan pimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, untuk hari ini siapa saja yang tidak hadir? Sinta. Ya, kenapa Sinta? Sakit. Kita doakan semoga Sinta cepat sembuh ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah, baiklah, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang teks deskripsi. Ada yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah menggambarkan sesuatu atau menjelaskan sesuatu secara rinci dan jelas. Baik, benar sekali, berarti masih ingat ya. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang kalimat fakta dan opini. Ada yang tahu apa itu kalimat fakta dan kalimat opini? Lita, apa itu kalimat fakta? Kalimat fakta adalah pernyataan yang menampilkan situs real dari sebuah maupun ataupun kejadian. Opini, Naima, apa itu kalimat opini? Sementara kalimat opini banyak juga dapat mengumumkan tentang arti sebuah opini. Salah satunya adalah Leonardo W. Dia Sumirat 2004 yang menyatakan opini adalah sesuatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah persoalan ataupun keadaan yang pernah maupun sedang terjadi. Jadi menurut kamu apa itu opini? Kalau menurut kamu sendiri? Opini adalah kalimat yang menanggapi dari diri kita pribadi. Ya, benar sekali ya. Jadi kalimat fakta adalah sesuatu yang sudah terbukti kebenarannya dan benar-benar terjadi. Dan pernyataan tersebut tidak bisa disangka siapapun karena itu memang real terjadi dan memang nyata adanya. Sedangkan opini itu hanya adalah pendapat kita sendiri ataupun orang lain. Karena kejadiannya pun belum jelas, tidak dapat terbantahkan seperti bisa dicek lagi kebenarannya benar atau tidaknya. Berbeda dengan kalimat fakta. Nah, baiklah, untuk kalimat fakta dan kalimat opini pun ada ciri-cirinya. Untuk kalimat fakta, dan yang pertama ciri-cirinya yaitu datanya akurat, yang kedua bersifat objektif, yang ketiga benar-benar terjadi. Sedangkan kalimat opini yaitu masih mengandung pendapat pribadi atau orang lain dan bersifat subjektif serta memiliki kata-kata yang bersifat relatif. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan faktanya yaitu datanya akurat? Data akurat seperti apa yang dimaksudkan di sini? Naima, apa kamu tahu? Dalam data akurat dalam kalimat fakta di dalam kalimat data tersebut dapat berupa bilangan statistik, tanggal dan waktu kejadian maupun hal lain yang telah terverifikasi. Benar sekali. Dalam fakta yang dimaksud dengan datanya akurat yaitu ada tanggal, tempat dan kejadiannya di mana kejadian itu benar-benar terjadi. Jadi memang real pasti kejadian itu terjadi karena sudah ada data-data tersebut. Yang kedua yaitu bersifat objektif. Bersifat objektif di sini kebenarannya itu sudah memang diakui oleh semua orang, memang benar-benar terjadi. Contohnya itu misalnya berdasarkan catatan Komnas Perempuan, angka kekerasan dalam rumah tangga pada 2015 meningkat sebesar 9% dibandingkan pada 2014. Jadi hal itu memang sudah terverifikasi dan sudah memang dianalisis oleh Badan Komnas sendiri. Yang ketiga itu benar-benar terjadi, itu yang saya bilang tadi, benar-benar terjadi, kejadian itu memang nyata adanya dan bisa kita lihat sendiri. Yang ketiga, sedangkan opini yang pertama yaitu mengandung pendapat pribadi orang lain. Nah, mengandung pendapat pribadi ini hanya seperti dugaan kita atau pendapat kita terhadap sesuatu. Misalnya kalian mengatakan bahwa makanan mie goreng di warung Pak Andi itu sangat enak. Itu pendapat kalian, belum tentu pendapat orang lain itu mie goreng yang enak di warung tersebut. Jadi masih berdapat opini ya. Sedangkan bersifat subjektif ini sama dengan yang Ibu jelaskan yang pertama ini, masih pendapat kita sendiri. Sedangkan memiliki kata-kata yang bersifat relatif. Kata-kata bersifat relatif ini contohnya seperti
biasanya, jika, saya kira, kan? Jadi saya kira hari ini akan turun hujan. Itu hanya perkiraan, hanya dugaan semata. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan opini. Baiklah, sampai di sini paham apa itu kalimat fakta, ciri-ciri kalimat fakta dan opini? Nah, baiklah, ini Ibu akan pertanyakan dulu pertanyaan. Kalian tebak apakah kalimat ini termasuk kalimat fakta atau opini. Nah, Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Ini adalah kalimat fakta atau opini? Fakta. Ya, fakta ya, karena sudah semua orang pun tahu kalau Soeharto itu memang adalah Presiden Republik Indonesia yang kedua. Kemudian Soeharto adalah Presiden terbaik Indonesia. Itu termasuk fakta atau opini? Opini. Ya, karena itu pendapat orang lain bahwa Soeharto itu adalah Presiden terbaik di Indonesia. Belum tentu bagi sebagian orang Soeharto adalah Presiden yang terbaik. Baiklah, sampai di sini kalian sudah bisa mengetahui ciri-ciri kalimat fakta dan bisa membedakan kalimat fakta dan kalimat opini, kan? Nah, untuk itu Ibu berikan kalian tugas menganalisis paragraf yang telah Ibu berikan tadi. Cari mana kalimat fakta dan kalimat opininya. Akan Ibu beri waktu, setelah itu Ibu akan panggil nama kalian untuk menentukan dan sebutkan mana kalimat fakta dan opininya. Baiklah, apakah sudah selesai? Dah. Nah, tolong Naima coba bacakan tentang paragraf pemilihan umum presiden itu. Kamu tentukan yang mana, seperti Ibu beri tadi, mana fakta dan mana opininya. Kalimat fakta untuk mengantisipasi segala kemungkinan dari risiko bencana pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau VFMBG telah menaikkan status Gunung Agung dari siaga atau level 3 menjadi awas atau level 4 pada hari Senin 27 November 2017. Itu termasuk kalimat Fakta. ya, benar sekali, ini termasuk kalimat fakta ya. Sedangkan Nita, coba di mana kalimat opininya dari paragraf tersebut? Sudah semestinya mereka menyadari bahaya yang akan menimpa mereka secara tiba-tiba. Ya, benar. Itu adalah anggapan orang lain agar penulis agar masyarakat di situ menyadari bahayanya akan mereka rasakan tiba-tiba jika menetap di kawasan tersebut. Kemudian kalimat fakta selanjutnya yang ada di situ, Naima, apakah kamu tahu di mana? Ditingkatkan status tersebut untuk mengantisipasi segala kemungkinan dan risiko bencana. Itulah kalimat fakta. Baiklah. Nah, untuk yang Ibu bilang tadi, tentang teks paragraf yang kedua, pemilihan umum, sudah kalian analisis juga, bukan? Nah, coba Naima bacakan mana kalimat fakta dari teks paragraf kedua tersebut. Ditingkatkan status tersebut untuk mengatasi. Maksudnya yang ini, teks kedua kan ada Ibu kasih analisis. Apakah sudah dianalisis yang pemilihan umum Presiden Indonesia? Mana kalimat fakta dari tersebut? Apakah kalimat yang kata kalimat pemilihan umum Presiden Indonesia akan diadakan pada 19 April tahun 2009 itu termasuk fakta atau bukan? Fakta. Ya, benar sekali. Kemudian Lita, dari teks yang di bawah itu mana lagi kalimat faktanya? Pesta demokrasi tahun depan tersebut akan menggunakan sistem kombinasi, yakni sistem yang menggabungkan antara sistem proporsional, tertutup, dan terbuka. Itulah kalimat fakta. Sedangkan kalimat opini lainnya, Naima? Menurut pendapat Sujatmiko, sistem kombinasi ini jauh lebih sesuai dengan kondisi Indonesia di tahun 2019 ketimbang sistem pemilihan umum lainnya. Itulah kalimat opini. Ya, karena dia masih dijelas ini menurut pendapat Sujatmiko ya, belum tidak ada data yang akurat dan hanya pendapat dari orang lain. Nah, sampai di sini kalian sudah paham dan bisa menganalisis mana dan mengetahui mana kalimat fakta dan opini, kan? Nah, untuk itu buatlah kalian berkelompok, buatlah sebuah kalimat yang akan digabungkan menjadi paragraf, kalimat fakta dan opini yang digabungkan menjadi paragraf. Nanti Ibu akan menyuruh kalian perwakilan satu orang untuk membacakan hasil kerja kalian. Baiklah, apakah sudah selesai? Dah. Silakan perwakilan satu orang, Lita, untuk membacakan tugas
tugasnya ke depan. Dan sebutkan juga mana kalimat fakta dan opini yang telah kalian buat. Kalimat fakta, kejadiannya dini hari pukul 5 pagi saat seorang fakta pemuda sedang mengendarai sepeda motor Suzuki FU 125 dengan kecepatan maksimum 100 km per jam. Oke, ya baiklah. Di sini sudah jelas sekali ya, benar sekali karena datanya ada pukulnya, kendaraan yang dipakai sang pemuda itu Suzuki FU 125. Nah, kemudian lanjutkan. Meskipun jalan licin karena diguyur hujan semalam, tapi pemuda itu tidak mengontrol laju motornya. Itu adalah termasuk kalimat opini. Ya, benar sekali ya, itu termasuk kalimat opini. Kemudian Kedua sepeda motor yang ditumpangi masing-masing pelajar SMP itu sama-sama bermerek Suzuki FU 125. Itu adalah kalimat fakta. Nah, karena orang tersebut pasti sudah melihat motor yang dikendarai oleh kedua pemuda tersebut ya, yaitu FU 125. Lanjutkan. Ketika salah satu dari mereka melaju dari arah Andalas, terjadilah tabrakan hebat dengan pengendara yang dari arah Bengsol. Ya, itu termasuk opini ya. Ibu, Oke, lanjutkan. kedua pelajar SMP itu suka ugal-ugalan di jalan. Itu termasuk kalimat opini. Ya, termasuk kalimat opini karena itu pendapat orang bahwa anak SMP itu suka diugal-ugalan di jalannya. Nah, baiklah, silakan duduk. Sampai di sini apakah ada pertanyaan atau kalian masih bingung terkait materi kalimat fakta dan opini? Tidak, Bu. Jadi sudah paham semua ya? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, untuk minggu depan kita akan membahas tentang kalimat teks biografi. Untuk itu Ibu harapkan kalian belajar di rumah agar nantinya kalau ditanya kalian bisa menjawab ya. Baiklah, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.